mitigasi bencana hidrometeorologi ini masih menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Salah satunya adalah banjir yang masih terjadi di Kota Surabaya. Bagaimana DPRD Kota Surabaya menilai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya? Selengkapnya akan kita bahas di Dialog Buletin Jatim bersama saya. Pemirsa, Dialog Buletin Jatim kali ini kita membahas soal bagaimana permasalahan mitigasi bencana hidrometeorologi khususnya di Kota Surabaya. Kali ini saya akan bersama dengan Wakil DPRD Kota Surabaya, Pak Arief Fatoni. Pak Tony sehat? Sehat, Mbak Belinda. Alhamdulillah. Pak Tony, ini kita membahas soal yang sering jadi isu di masyarakat. Gampangnya banjir, Pak. Betul. Di Kota Surabaya. Sejauh ini Pak Tony melihat upaya yang dilakukan oleh Pemkot seperti apa? Iya, kalau kami melihat mengukur kinerja pemerintah kota dalam menanggulangi banjir itu kan berarti melihatnya kan dari kacamata APBD. Nah, di APBD Kota Surabaya ini sebenarnya sejak 2022 waktu pemulihan ekonomi pasca Covid itu 22, 23, 24, 25, 26 itu sudah ada anggaran berkesinambungan untuk meminimalisir potensi banjir yang ada di Kota Surabaya. Karena problem perkotaan itu kan cuma dua, Mbak Belinda. Kalau tidak banjir ya macet. Betul. Ya kan? Nah, sebenarnya ikhtiar pemerintah kota untuk meminimalisir banjir di Kota Surabaya ini sudah luar biasa besar. Mulai dari proyek box culvert untuk mendorong air ini agar mengalir dengan cepat. Terus kemudian saluran-saluran yang lain itu juga sudah digalakkan sedemikian rupa bahwa ternyata masih ada kekurangan, tentu itu akan disempurnakan di APBD berikutnya. Makanya di APBD tahun 2025 ini program prioritas untuk penanggulangan banjir itu ditentukan sebesar 1,2 triliun. Besar juga, Pak. Besar. Nah, itu dialokasikan agar ke depan kalau kemudian terjadi curah hujan tinggi, air pasang naik, itu paling tidak genangan yang ada di jalan-jalan di Kota Surabaya ini bisa mengalir dengan cepat. Termasuk di dalamnya juga penambahan mesin-mesin pompa dan rumah pompa baru. Nah, itu ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah kota. Namun memang masih ada kekurangan terkait dengan alih fungsi lahan. Jadi dulu karena Surabaya ini memang ibu kota Jawa Timur, tentu kebutuhan hunian itu kan cukup tinggi, Mbak Belinda. Kalau dulu di daerah Gunung Anyar, di daerah Medokan Ayu itu masih banyak tambak-tambak yang kadangkala bisa dijadikan serapan air, itu sekarang sudah beralih fungsi menjadi hunian-hunian. Yang itu memang membuat daerah resapan air menjadi berkurang. Hal ini diperparah dengan sudah banyak hunian baru, pengembang-pengembang hunian baru yang biasanya jualan kafling-kaflingan itu membangun rumah tanpa menyediakan saluran. Jadi kan ada banyak di daerah sana itu bangun semisal pengembang beli tanah 10 kali 20 dijadikan 2 rumah 5 kali 20, 5 kali 20. Nah, depannya ini tidak dibangunkan saluran. Nah, sehingga ketika sudah resapan air berkurang karena daerah resapan air menjadi hunian, diperparah dengan tidak ada saluran air yang memadai, akhirnya ketika terjadi curah hujan tinggi, air pasang laut naik, sehingga ya kita mengalami ujian seperti yang beberapa waktu yang lalu, yang di mana-mana banjir itu, bahkan sampai permukaan sungai kan tidak kelihatan itu. Saya sampai lihat di Sungai Jagir itu mengarah ke Wonorejo itu antara aspal sama bibir sungai itu sudah tidak kelihatan. Nah, memang saat itu sebenarnya pemerintah kota melalui BPBD sudah mengirimkan pemberitahuan perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi dan Geofisika bahwa kita akan mengalami cuaca ekstrim hingga 15 hari mendatang. Banjir rob berarti kan ada potensi air laut naik pasang itu, terus kemudian curah hujan tinggi dan angin kencang. Makanya saat itu Pemkot langsung menggalakkan perantingan-perantingan pohon. Itu pun ternyata masih ada 1-2 insiden ya, pohon menimpa mobil warga. Yang kedua ya saat itu banjir terparah selama beberapa tahun terakhir, yang membuat akhirnya wali kota
turun ke titik-titik banjir itu sampai menginap di kantor kecamatan setempat. Nah, apakah dengan hadirnya wali kota sampai menginap di kecamatan setempat itu bisa meminimalisir genangan yang ada? Tidak juga, tetapi menurut pandangan saya itulah bentuk pertanggungjawaban seorang pemimpin. Paling tidak pemimpin hadir menyaksikan wilayahnya terendam banjir sedemikian rupa, itu bentuk pertanggungjawaban publik, dan sehingga wali kota bisa dapat gambaran secara empiris bahwa oh ternyata penyebab banjir di sini karena kekurangannya ini, sehingga outputnya adalah bagaimana kebijakan ke depan itu meminimalisir potensi banjir di wilayah-wilayah itu, baik melalui pembenahan saluran maupun pembuatan saluran-saluran baru yang ada. Dan Mbak Belinda, memang banjir kemarin itu kan sebenarnya tidak hanya menimpa Surabaya, Sidoarjo juga banjir. Makanya yang jadi lagi-lagi kembali ke media sosial, saat itu di media sosial itu kan ruame Sidoarjo, kawasan Pondok Chandra banjir. Setelah puluhan tahun tidak pernah banjir, Pondok Chandra banjir. Nah, begitu kita lihat di lapangan, penyebabnya itu kan air sungai yang meluap di perbatasan Surabaya Sidoarjo. Jadi kalau kita lihat di mau arah tol Tambak Sumur itu kan ada sungai di depan gedung UIN Sabaru itu. Nah, ternyata kan kita dapati enceng gondok itu menutup seluruh permukaan sungai. Diperparah di samping kanannya yang dulu itu tambak sekarang udah diuruk mau dibangun perumahan. Ini yang masuk wilayah Sidoarjo. Nah, tentu saat itu kita meminta kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, hei itu wilayah sungai Anda. Nah, ternyata sampai 1-2 hari tidak dilakukan tindakan-tindakan. Akhirnya Pemkot Surabaya berinisiatif, meskipun sungai itu bukan wilayahnya pemerintah kota kemudian mengambil seluruh enceng gondok itu. Nah, alhamdulillah beberapa minggu berikutnya meskipun curah hujan tinggi kan sudah tidak ada air yang meluap lagi baik ke arah Gunung Anyar maupun ke arah Pondok Chandra. Berarti memang kalau kita melihat permasalahan banjir ini tidak bisa serta-merta hanya salah dalam tanda kutip satu pihak saja, tapi perlu kesadaran secara holistik. Betul. Tapi Pak Tony, kalau kita melihat sebenarnya bagaimana kesiapsiagaan dari pemerintah kota untuk memitigasi bencana yang sepertinya ini menaun terjadi di kota Surabaya. Tahan dulu Pak Tony ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita lanjutkan nanti tetap di Dialog Buletin Jatim. Pemirsa, kembali di Dialog Buletin Jatim, kita lanjutkan pembahasan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tony secara holistik bagaimana kemarin banjir sempat terjadi cukup parah di kota Surabaya dan memang ada peran-peran yang perlu diperhatikan untuk mengevaluasi banjir ini terjadi. Tapi Pak, kalau kita melihat DPRD menilai sejauh ini bagaimana kesiapsiagaan dari pemerintah kota untuk memitigasi bencana? Iya, saya pikir kesiapsiagaan itu kan sudah dilakukan ya Mbak, karena pemerintah kota kan mendapatkan informasi harian dari Badan Meteorologi dan Geofisika ini tentang perkiraan cuaca 1 hari 1 minggu ke depan. Nah, makanya kesiapsiagaannya itu ya paling yang pertama adalah melakukan perampingan pohon, terus kemudian pembersihan sungai, terus pengecekan rumah pompa. Nah, yang baru yang terakhir ini di hulunya adalah penyiagaan personil. Makanya ketika terjadi banjir besar kemarin, itu yang bisa dilakukan karena air sungai juga meluap, yang paling bisa dilakukan adalah mendatangkan mobil pemadam kebakaran untuk menyedot saluran air ini agar segera berpindah ke saluran yang lain. Nah, yang kedua, dengan informasi-informasi tentang kondisi cuaca seminggu mendatang, hari ini juga sekarang digalakkan Surabaya bergerak. Artinya ada partisipasi aktif dari masyarakat untuk meminimalisir potensi penyebab genangan. Salah satunya saluran yang tersumbat. Kemarin hari Minggu warga seluruh Surabaya kerja bakti. Saya pikir Mbak Belinda juga ya kerja bakti. Iya. Kalau ibu-ibu menyiapkan makanannya. Kalau bapak-bapak terjun bersih salurannya. Nah, kadangkala saluran-saluran kecil itu kan ada tumpukan sampah dan lain-lain. Memang
kita tidak bisa menyalahkan masyarakat karena itu tanggung jawab kita sebagai abdi negara, sebagai pemerintah. Jadi kita tidak bisa menyalahkan masyarakat, tetapi yang bisa kita lakukan adalah mengajak secara bergotong royong sebagai karakter arek Surabaya itu kan saling menolong. Nah, maka kemarin sudah terimplementasikan dalam bentuk kegiatan kerja bakti di hari Minggu Surabaya Bergerak itu seluruh warga membersihkan saluran sungai, terus kemudian pemerintah kota juga melakukan pengerukan sungai sehingga aliran air ke depan biar lebih cepat ke laut kalau pas air laut surut. Tapi kalau pas air laut pasang, ya ini ketemu. Karena Surabaya ini kan berada di bawah, Mbak. Di bawah. Jadi artinya kenapa saya sampaikan bahwa ini harus penangannya secara holistik, melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten kota penyangga. Jangan sampai kemudian Surabaya ini dapat kantong air saja. Kalau kemudian di kabupaten penyangga ini, kabupaten kota penyangga juga tidak melakukan upaya-upaya yang maksimal. Contoh, daerah dekat sungai ya jangan dibangun hunian sehingga itu tidak bisa menjadi daerah resapan air. Kira-kira begitulah Mbak Vini. Jadi itu memang evaluasi-evaluasi yang kira-kira nanti menjadi catatan agar kejadian seperti itu tidak terulang kembali. Pak Tony, tapi sebenarnya kalau kita melihat ada upaya pembangunan box culvert, kemudian pembangunan rumah pompa, apakah itu dinilai oleh DPRD cukup efektif Pak sejauh ini? Setidaknya itu bisa mempercepat laju air, meskipun itu tidak menihilkan potensi banjir di kemudian hari. Jadi karena cuaca itu kan itu hak prerogatifnya Tuhan. Betul, Gitu Pak kan ya. Tony, betul. Manusia itu kan hanya bisa berikhtiar, paling tidak ketika dilakukan mitigasi kalau curah hujan tinggi, semisal berhari-hari, itu kira-kira saluran airnya, sungainya, saluran airnya sudah memadai atau belum, box culvertnya sudah bersih atau belum. Jangan sampai ketika curah hujan tinggi ternyata box culvertnya penuh dengan tumpukan sampah karena tidak dibersihkan. Makanya saya sependapat gagasan anggota Komisi C itu agar ada mesin penyedot sedimentasi di box culvert itu. Selama ini kan dibersihkan melalui manual, kalau tidak di traktor gitu kan. Nah itu Pemkot Surabaya dengan kekuatan APBD-nya, saya berharap di kemudian hari ini bisa membeli alat penyedot sedimentasi, mesin. Jadi enak gitu lah. Karena hari ini itu kan semuanya sudah dikerjakan oleh mesin. Manusia sebagai operatornya saja. Mudah-mudahan dengan ikhtiar-ikhtiar itu paling tidak kita bisa meminimalisir potensi banjir yang kemarin yang cukup membuat lelah pemerintah kota itu tidak terulang di kemudian hari. Cukup lelah kemarin ya Pak ya? Lelah. Kenapa tuh Pak kalau bisa diceritakan kepada masyarakat? Ya baik Pak Wali maupun anggota DPRD itu kan pasti di-WA-ni oleh konstituen. Rumah saya banjir ini gimana, bisa kerja enggak? Gitu. Itu kan akhirnya lelah pikir, akhirnya kita datang memantau. Kemudian dampak genangan banjir kemarin itu merusak rumah warga atau enggak, sampai mengganggu aktivitas atau tidak. Nah tentu ini kan kewajiban kita bersama untuk hadir membersamai kesedihan rakyat itu. Pak Tony, tapi kalau kita melihat sebenarnya apakah masyarakat ini sudah cukup sadar Pak akan perannya begitu terkait ini memang kerjasama gitu. Betul. Tidak bisa masyarakat tadi membuat lelah dalam tanda kutip pemerintah yang bekerja ketika banjir cukup parah kemarin terjadi ya Pak Tony ya. Tahan dulu Pak, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan tetap di Dialog Buletin Jatim. Kembali di Dialog Buletin Jatim, pemirsa kita lanjutkan pembahasan soal banjir. Ini mitigasi bencana hidrometeorologi di kota Surabaya tidak hanya banjir, ada angin dan lain sebagainya. Betul. Ya Pak Tony ya. Tadi sempat disinggung bahwa sempat membuat lelah pemerintah, kemudian juga perlu kesadaran masyarakat. Yeah. Tapi kalau Pak Tony melihat sendiri, yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat, apakah Pak Tony menilai dari DPRD masyarakat sudah cukup sadar akan perannya? Alhamdulillah kalau kita lihat dari partisipasi masyarakat Surabaya yang mengikuti kerja bakti dengan tema Surabaya Bergerak kemarin, alhamdulillah kita bisa yakin bahwa tingkat kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan ini sudah cukup baik ya kalau dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain. Nah hanya saja memang kita terus tiada lelah untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat. Pokoknya jangan sekali-kali buang sampah di sungai. Nah,
Karena apa? Memang kelihatannya mudah buang sampah di sungai. Tidak terasa bekas bungkus nasi satu plastik. Bahkan saya pada waktu banjir hebat kemarin itu, saya sempat mendatangi rumah pompa Kebon Agung. Rumah pompa Kebon Agung itu ada di daerah Medokan Sawah Timur. Oh, Medokan Sawah. Itu yang rumah pompa terakhir, yang sungai dari Ketintang, Wonocolo, Rungkut, itu muaranya di sini. Itu kalau Mbak Belinda lihat, saya juga sempat kaget, ada kasur. Sampah itu kasur. Jadi kasur itu dibuang ke sungai gitu. Ya, akhirnya kan ya begini-begini menghambat gitu loh, menghambat aliran air. Nah, apakah kita kemudian berhak menyalahkan masyarakat? Juga tidak boleh. Karena apa? Kita ini bekerja dibayar oleh rakyat, ya tidak boleh menyalahkan tuannya. Justru kita harus melakukan edukasi terhadap rakyat-rakyat masyarakat lain yang sudah memiliki kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan. Makanya kan tidak bisa itu dibebankan kepada Satpol PP semata untuk melakukan pengawasan. Maka RT, RW, LPMK itu harus berperan aktif untuk mengingatkan warganya, pokoknya jangan sekali-kali buang sampah di sungai. Apalagi kasur ya Pak ya? Apalagi kasur. Saya itu tungguin dari jam 11 sampai jam 2. Itu sampah-sampah yang diangkut oleh mesin pengeruk itu ada kasur, ya yang lain ya plastik-plastik begitu itulah. Nah, sudah sungai kita ini tercemar limbah rumah tangga, deterjen, sabun dan lain-lain itu kemudian harus tercemar begitu-begitu juga. Nah, makanya kami berharap upaya-upaya oleh pemerintah ini sudah maksimal, bahwa masih ada kekurangan di sana sini. Tentu itu menjadi evaluasi perbaikan di postur APBD di masa yang akan datang. Tetapi ini juga perlu peran serta aktif dari masyarakat untuk paling tidak ayo bantu pemerintah kota menanggulangi banjir ini dengan cara satu saja, jangan buang sampah di sungai. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pengembang-pengembang perumahan skala kecil itu kalau bangun rumah 1-2 rumah, ya paling tidak alokasikan sebagian tanahnya itu untuk membuat saluran. Nah, problemnya kan di kawasan timur Surabaya ini rumah-rumah itu belum ada salurannya. Sama sekali tidak ada Pak Tony? Rata-rata tidak ada. Yang oleh pengembang-pengembang kaplingan itu ya. Tapi kalau yang developer besar, biasanya kan mereka ngajukan set plan, di situ sudah ada salurannya di mana fasum-fasumnya itu. Tapi kalau yang pengembang-pengembang kecil kaplingan itu biasanya bangun 2 rumah itu dipepetkan gitu loh, ukurannya 10-20 ya dipepetkan 10-20 itu. Depannya udah jalan. Nah, harusnya itu kan disisakan paling enggak ya 90 cm lah untuk bikin saluran, sehingga paling tidak itu bentuk tanggung jawab kepada pembeli. Kecuali kalau yang apalagi yang rakyat bangun sendiri itu beli tanah kaplingan dimepetkan sehingga tidak ada salurannya. Ketika mau dibuatkan saluran oleh pemerintah kota, tanahnya diambil sedikit tidak mau. Ini juga menjadi problem kita, makanya Cipta Karya juga kita ingatkan secara terus-menerus, jangan gampang memberikan persetujuan pendirian gedung dan bangunan PBG. Kalau dulu kan IMB, sekarang kan namanya PBG. Kalau kemudian pemilik rumah tidak menyediakan sedikit untuk saluran air. Karena apa? Air yang tidak dibuatkan saluran itu berjalannya lambat, Mbak Belinda. Nah, akhirnya kan kemudian masuk ke rumah-rumah. Paling tidak itu juga bentuk tanggung jawab sosial terhadap tetangganya lah. Betul sekali itu. Nanti tetangganya yang kena airnya juga ya Pak ya. Pak Tony, tadi sempat disinggung soal anggaran ya Pak. Cukup besar dialokasikan oleh DPRD. Besar. Seperti apa alokasinya itu Pak? Jadi total program prioritas pembangunan infrastruktur di APBD 2025 ini 6,4 triliun. Pengendalian banjir 1,2, sisanya untuk infrastruktur yang lain, perluasan jalan dan lain-lain sebagainya. Program prioritas itulah yang diharapkan paling tidak kita di tahun yang akan datang itu sudah berikhtiar untuk meminimalisir potensi banjir. Kami tidak bisa memastikan bahwa dengan program ini maka Surabaya akan bebas banjir, karena itu melawan kehendak Tuhan pemilik alam semesta ini. Betul. Nah, makanya tugas kita itu hanya berikhtiar agar ketika curah hujan tinggi, terus kemudian bencana, mitigasi bencana yang lain itu disampaikan ke kita, paling enggak infrastruktur di kota Surabaya ini sudah siap
mudah-mudahan dengan doa seluruh rakyat Surabaya tidak ada lagi banjir di kota Surabaya. Kan kalau kata orang bijak kan Tuhan mengikuti prasangka hambanya. Oh, yes. Jadi kalau, quotes of the day itu ya. Jadi kalau 3 juta rakyat Surabaya di dalam hatinya berprasangka Surabaya bebas banjir, mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa mengijabahi sehingga Surabaya bebas banjir. Amin. 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 Harapan kita semua. Pak Iya. Tony, tapi apakah ada langkah konkret untuk sosialisasi secara masif selain tadi Surabaya bergerak untuk terus, ini masyarakat kan biasanya kalau Surabaya bergerak nampaknya ini di program di hari Minggu. Iya, Untuk setiap harinya biar mereka punya habit yang baik. Kira-kira Iya. gimana Pak Tony? Memang merubah pola pikir masyarakat, merubah pola kebiasaan masyarakat itu tidak bisa dilakukan secara instan ya. Paling tidak dari skup yang paling kecil di tingkat RT itu setiap pertemuan RT itu Pak RT, Ketua RT, Bu RT itu terus mengabarkan kepada warganya, Pak, Bu, tolong jangan sampai buang sampah di sungai. Karena itu akan merugikan masyarakat lain yang terkena aliran banjir itu. Itu harus terus digalakkan, makanya dalam setiap pertemuan yang ada RT RW-nya, semisal musyawarah pembangunan kelurahan dan lain-lain itu, mesti kami mengingatkan, Pak, Bu, tolong kewajiban kita bersama mendukung pemerintah ini di samping mendoakan adalah paling tidak kita membenahi diri kita untuk tidak membuang sampah secara sembarangan, khususnya membuang sampah di sungai, karena itu dampaknya fatal. Kalau Mbak Belinda amati di rumah-rumah pompa itu seluruh Surabaya, pasti itu temuannya ngeri-ngeri, Pak. Kalau ndak kasur ya ada kadang mesin cuci itu loh, mesin cuci itu dibuang ke sungai. Saya juga ndak tahu apakah itu hanyut atau dibuang. Kalau hanyut kayaknya kok gimana ya Pak, mesin cuci hanyut ya Pak? Mesin cucinya berjalan sendiri. Oke, Pak Tony singkat untuk kesimpulan kepada pemerintah kota maupun pemerintah provinsi menilai juga bagaimana DPRD melihat ini adalah kolaborasi juga kepada masyarakat agar mitigasi bencana ini bisa berjalan dengan baik. Saya berharap pemerintah provinsi mengambil alih penanganan banjir ini dengan cara mengajak urun rembuk kepala-kepala daerah yang menjadi penyangga Sungai Berantas lah, tidak usah jauh-jauh, mulai dari Kediri dan lain-lain sebagainya itu, agar Surabaya ini tidak ketiban sampur kalau kata orang Surabaya. Karena hulunya air kan pasti ke Surabaya dan Sidoarjo, gitu loh. Makanya inisiatif untuk mengambil peranan itu adalah gubernur. Makanya saya kritik juga Balai Besar Wilayah Sungai itu, jangan menjadikan bibir sungai itu hanya komoditas bisnis saja. Disewakan ke pemilik-pemilik reklame, menarik retribusi dari itu, tetapi tidak ada kewajiban untuk merawat, enceng gondoknya dibiarkan, dan lain-lain sebagainya. Nah, kasihan Surabaya dan Sidoarjo ini APBD-nya kecil harus menanggulangi dampak dari aliran sungai itu. Makanya tidak bisa kalau kemudian dibebankan kepada pemerintah kota Surabaya saja. Dan yang bisa mengambil peranan itu yang berinisiatif adalah pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan mengajak berembuk kepala-kepala daerah penyangga. Nah, kepada masyarakat juga di samping sering memantau perkiraan cuaca yang dirilis oleh BMKG, yang diupdate oleh Instagram, media sosialnya teman-teman BPBD itu secara harian, agar masyarakat juga bisa meningkatkan kewaspadaannya. Oh, besok Surabaya berpotensi cuaca ekstrim, hujan deras, angin kencang, paling tidak jangan berteduh di bawah pohon. Terus kemudian hindari berkendara di jam-jam tertentu kalau tidak ada kesibukan yang berarti. Sehingga dengan kolaborasi semua pihak begini, mudah-mudahan kita siap siaga sebagai sebuah bangsa dalam menghadapi kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Pak Tony. Kesimpulan yang menjadi catatan ya bagi masyarakat Kota Surabaya, tidak hanya masyarakat Kota Surabaya, masyarakat seluruh Jawa Timur, mari kita jaga lingkungan kita karena kita juga yang nanti menikmatinya. Iya. Demikian dialog Buletin Jatim kali ini, pemirsa. Saya Belinda Firda mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Pak Tony, terima kasih. Terima kasih Mbak Belinda.